hukum dalam Muhammadiyah itu hanya kedua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah As-Sahihah. Tapi yang dimaksud dengan Sunnah Sahihah itu bukan hanya hadis-hadis sahih saja, tetapi juga hadis hasan. Karena berdasarkan pengklasifikasian Imam At-Tirmidzi, alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Senior-senior saya semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara pengajian yang kita banggakan bersama. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita sudah bisa menjalankan pengajian setelah COVID. Alhamdulillah sudah beberapa kali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Tak lupa kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir nanti. Insya Allah pada kesempatan kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar ngaji bersama Ustaz Akang Solihin, SPDI MPD, SPDI MSI. Beliau adalah wakil Majelis Taklim, kita tarjih wakil ketua Majelis Tarjih BBMPI. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada Ustaz Akang Solihin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan fillah, Bapak dan Ibu rahimahullah, alhamdulillah hari ini kita bisa memberikan kesehatan, sehat iman, sehat Islam, sehat fisik, sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf bulan kemarin tidak bisa masuk ya, karena ada sesuatu hal. Dan saya juga lupa sudah sampai mana materi kita ya, terkait dengan manhaj tajwid. Jadi nanti hari ini akan kita selesaikan manhaj tajwid secara umum saja. Insya Allah bulan depan kita akan masuk pada produk-produk tajwid. Kita awali dari fikih toharoh dan selanjutnya. Ini saya carikan PowerPoint-nya, tapi poinnya tidak nyala. Dari sini. Kemarin atau dulu sudah dijelaskan terkait dengan Mashadirul Ahkam, sumber hukum dalam Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam manhaj tajwid disebutkan al-aslu fit tashri' al-islami al-itlaq wal qur'anu was sunnah wal hadisu syari', atau dalam muqarrarnya dijelaskan as-sunnah as-sahihah ay al-maqbulah. Jadi sumber hukum dalam Muhammadiyah itu hanya kedua, yaitu Al-Quran dan
sunnah, as-sunnah as-sahihah. Tapi yang dimaksud dengan sunnah sahih itu bukan hanya hadis-hadis sahih saja, tetapi juga hadis hasan. Karena berdasarkan pengklasifikasian Imam At-Tirmidzi dinilai dari kualitas. Kalau dari kualitas kan hanya ada dua ya di situ. Ada mutawatir dan hadis ahad. Tapi dari sisi kualitas maka ada tiga. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis yang dhaif. Nanti dha'ifannya dari mulai yang rendah sampai dengan yang parah. Yang parah itu adalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu dalam bahasa sekarang hadis hoax. Jadi hadis maudhu itu hadis hoax, hadis palsu. Jadi kalau hoax itu sejak dulu sudah ada dalam ilmu hadis itu. Jadi namanya hadis maudhu atau berita palsu. Nah ini kira-kira seperti ini. Jadi ada hadis makbul, hadis mardud. Hadis makbul itu terdiri dari hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan. Hadis sahih itu ada li zati, ada li ghairi. Hasan li zati, li ghairi. Kemudian yang kedua mardud. Mardud itu yang ditolak. Yang ditolak itu karena dhaif dan maudhu. Maudhu itu karena palsu. Banyak hadis palsu. Contohnya seperti asyifa'u al-badinjanu syifa'un likulli da'in. Terong obat bagi segala macam penyakit. Nah itu hadis palsu. Itu hadis hoax. Terong itu obat lapar, bukan obat segala penyakit. Ada lagi yang sering kita dengar, qala sallallahu an-nazafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman itu hadis masyhur, populer. Tapi itu hadis maudhu, itu bukan hadis. Itu kata-kata mutiara. Yang hadis itu at-tuhuru syatrul iman, itu hadis. Bersuci bagian dari iman. Jadi pakainya itu bukan an-nazafatu minal iman. Kalau mau dipakai enggak apa-apa, itu kata-kata mutiara. Tapi kalau bukan sabda Nabi, kalau sabda Nabi at-tuhuru syatrul iman, bersuci bagian dari iman. Nah itu juga ada dalam putusan majelis tarjih tentang hadis itu. Ya dan banyak lagi. Ada lagi hadis yang anak zina sampai 7 turunan tidak akan diterima amalnya. Nah, itu juga hadis maudhu, itu hadis palsu. Ada juga yang sering dibaca oleh para khatib ketika Idul Fitri. Mangkana yaumu khairun min amsihi fahuwa apa itu? Mardudun apa? Dan siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu bukan sabda Nabi, tapi sering dibaca qala Rasulullah SAW. Itu memang kita harus cermat. Harus cermat itu apakah dia hadis atau bukan. Karena kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengada-ada, mengklaim ini hadis dari Nabi, bahkan padahal dengan sengaja ya, padahal bukan hadis. Kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap saja tempatnya di neraka. Ada bahaya kan? Nah, maka kalau kita menemukan hadis, maka kalau hadis itu dhaif, sebutkan saja dhaif. Kalau memang itu qala salam tapi hadis ini dhaif, tidak apa-apa. Utlubul ilma walau bisin, itu juga kata para ulama itu hadis maudhu. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada yang menyatakan itu maudhu, ada yang tidak sampai maudhu tapi dhaif hadisnya. Itu bukan sabda Nabi. Itu contoh-contoh saja. Itu mardud, hadis yang ditolak. Jadi saya akan lebih cepat supaya selesai. Nanti nggak selesai kalau manhaj tadi terus ya. Karena kalau di PTM ini 1 semester. Di sini tidak cukup 1 semester. Hadis dhaif saya kira tidak usah disebut lah ya. Tapi ini penting ya. Nah, ini nih. Hadis dhaif kalau tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Al-ahaditsu dhaifah, hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah apabila, tetapi dia bisa menjadi hujah kalau dhaifnya tidak parah. Bukan karena perawinya tertuduh dusta. Ada perawi yang pendusta itu nggak diterima itu. Tapi kalau cuma
suul hifdi, hafalannya kurang bagus. Nah, jadi kalau kurang bagus, kita aja kurang bagus hafalannya ya. Kalau menghafal Quran kan kita menghafal untuk lupa, terus nanti lupa lagi kan. Jadi itu masih bisa ditoleran lah. Kemudian jumlahnya banyak, jalurnya banyak. Contohnya itu seperti takbir zawaid dalam sholat Aid. Takbir zawaid dalam sholat Aid itu tidak ada, hadisnya itu tidak mencapai sahih. Tetapi karena jalurnya banyak, terus satu sama lain karena banyak, satu sama lain saling menguatkan. Nah, jadi karena saling menguatkan, maka dia naik satu strip menjadi hadis hasan. Nah, ini. Jadi dia karena dhaif semua, tetapi karena saking banyak, terus menjadi naik tingkatannya hadis hasan. Hadis hasan itu sebenarnya hadis dhaif. Cuma tadi itu jalurnya banyak, perawinya juga cacatnya bukan karena cacat yang parah. Nah, itu ditolerir, maka muncullah hadis hasan. Nah, takbir zawaid itu kita menggunakan karena dia meskipun dhaif tetapi makbul dan dia naik menjadi hadis hasan. Makanya tapi Jawa Barat, PWN Jawa Barat nggak mau pakai karena Jawa Barat memahami sunnah sahihah itu ya sahih. Jadi kalau nggak sahih tidak mau. Maka di sana takbir Idul Fitri takbirnya satu kali, seperti sholat subuh. Jadi kalau sholat di PWN Jawa Barat sana takbir sholat Id, kalau kita paling depan jangan baca subhanallah kalau imamnya takbirnya satu kali. Itu memang dari sananya sudah satu kali. Mereka tidak baca takbir zawaid, tidak menggunakan atau menambah dengan takbir zawaid. Karena dia menganggap hadisnya kan tidak sahih. Dia menganggap as-sunnah as-sahih itu ya sahih. Jadi hasan itu ditolak di sana ya. Nah, itu satu contoh. Jadi sebenarnya kita tidak, hadis hasan itu termasuk, makanya di munas berikutnya ditambahi as-sunnah as-sahihah. Yang dimaksud as-sunnah as-sahihah itu ay al-maqbulah. Nah, makbulah itu as-sahih wal hasan. Sahih dan hasan, yang dhaif tidak diterima. Jadi yang kaidahnya ya, yang dalam HPT al-hadis dhaifah yang ba'du ba'dan la yutaju biha illa ma'a kasrati turufiha wa fiha qarinatun tadu ala subuti asliha dalam doa di Al-Qur'an wal hadis sahih. Ini kaidahnya. Nah, sekarang kemudian di bawah Al-Qur'an dan Sunnah itu kalau para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu kemudian ada sumber hukum lain yang yaitu ijma, qiyas, istisnan, masalihul mursalah, syadz dzari'ah, uraf. Itu ya, itu sumber hukum. Tapi di antara ini ijma dan kawan-kawan ini di kalangan ulama sendiri berbeda pendapat. Maka di kalangan ulama itu ada sumber hukum yang muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu disepakati oleh semua, ada, diakui. Quran dan Sunnah itu muttafaq alaih. Quran, Sunnah, ijma itu muttafaq alaih, disepakati semua oleh Hanafi, Hambali, Syafi'i, kemudian Maliki, itu semua sama. Tapi ada yang mukhtalaf alaih, ada yang pakai, ada yang tidak. Contohnya istihsan. Istihsan Hanafi pakai, tapi Syafi'i tidak mau. Karena Imam Syafi'i menyatakan manis tahsana faqad syar'a. Pada siapa yang menggunakan istihsan berarti dia telah membuat syariat baru. Jadi makanya ada sumber hukum yang mukhtalaf alaih, diperselisihkan di kalangan para imam mazhab. Tapi ada muttafaq alaih, Quran dan Sunnah. Nah, Muhammadiyah kelihatannya al-khuruj minal khilaf. Nah, daripada cekcok begitulah, itulah yang tetapkan saja yang muttafaq alaih. Pokoknya sumber hukum itu Quran dan Sunnah. Ya, yang bawah itu sumber para tekstual atau sumber pendukung saja. Atau bisa juga dalam Munas Tajwid Jakarta itu dia sebagai teknik dalam melakukan istinbat hukum, sebagai teknik saja. Nanti kita lihat misalkan contoh ijma. Para ahli fikih menyatakan bahwa wakif itu sama kedudukannya dengan nasyara. Wakif, orang yang mewakafkan itu dia sama dengan nasabnya, dia punya kewenangan. Kalau seorang mewakafkan tanah ke nazir, maka dia berhak menentukan ini tanah wakaf ini untuk masjid. Nazirnya kok dipakai untuk diskotik, maka wakifnya bisa ambil tanah itu.
Jadi kalau tidak tanah wakaf tidak sesuai dengan perwakafannya, bisa diambil oleh wakifnya. Makanya kalau wakafkan tertulis. Tapi kalau sekarang bagusnya nggak usah wakaf lah. Mungkin tertulisnya hibah saja wakaf, tapi niatnya tetap wakaf, cuma kemudian formalitasnya hibah. Karena wakaf itu kalau nanti tidak digunakan diambil pemerintah nanti. Jadi kalau tidak hibah, tapi kan juga sama nanti maksudnya untuk wakaf juga. Kemudian contoh kias, zakat fitri dengan beras, itu kan kias kan? Meskipun ada ulama yang berpendapat la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah, nggak mau pakai kias. Tapi prakteknya kita pakai sesungguhnya. Karena apa? Karena ketika kasus zakat fitri kan tidak ada kasusnya Nabi zakat dengan beras kan? Yang hadisnya menyatakan kalau Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min sambin au so'an min tamirin ala hamdi wa huri wa zakari wa unsa. Man ada qabla sholat bahaya zakatun makbulatun wa man ada ba'da sholat bahaya sodaqatun minas sodaqah. Ini dikatakan so'an min tamrin atau so'an min syairin, kurma dan gandum. Kan tidak ada beras di situ dalam hadisnya. Kalau kita cari zakat fitri dengan beras tidak ada. Tapi kemudian apakah kita membayar zakat fitri dengan beras itu tanpa dalil? Ya memang tanpa dalil. Kalau cari teks Quran dan hadisnya memang tidak ada. Kalau begitu, kalau tidak ada, apa kita harus pakai gandum sama kurma? Nah, mahal kurma itu. Kalau di sini kurma berapa 1 kilo itu? Wah, mahal ya. Pakai kurma mahal juga, itu harganya 60 real. 60 real kali 4.000, 240 1 kilo, padahal 2,5 kilogram. Berarti berapa tuh? Hampir 700 ya. 750 per jiwa. Kalau anaknya 5, keluarganya 5, 700 kali 5. Wah, mahal zakat fitri. Lebih mahal daripada zakat mal. Nah, kalau pakai kalau kita menggunakan kurma, ya kalau di Arab nggak usah ditanya, orang Arab kan makanannya kurma. Dan di sana kan juga 1 realnya kan 4.000 kan, lebih tinggi. Nah, kemudian juga kalau pakai gandum juga sama saja. Nah, apalagi fungsionalisasinya kan ini untuk memberikan makan, abnuhum, gembirakanlah mereka, berikanlah kayakanlah mereka. Supaya jangan sampai minta-minta pada hari raya. Nah, kalau dikasih gandum, kasih kurma, kurma itu kan bagi kita bukan makanan pokok, itu camilan. Ya kan? Cuma cemilan aja itu kurma ini, bukan makanan pokok. Kalau bapak itu udah makan 1 piring kurma, ditanya udah makan belum? Ya, jawabannya dulu. Kurma orang Arab pasti sudah, karena dia makan pokoknya kurma. Kalau kita beras belum, roti aja 1 piring belum kok. Sarapan belum. Padahal karbohidratnya sama dengan 1 piring nasi, tapi tetap saja belum sarapan. Nah, maka kemudian kita menggunakan kias, dianalogikan. Jadi kias itu nanti ada 3 syarat, ada hukum asal, ada hukum cabang. Hukum cabang itu yang mau dikiaskan, yang mau disamakan lah sederhananya gitu. Terus yang ketiga ilah. Ilah itu yang menghubungkan antara hukum asal dengan hukum cabang itu. Kurma, makanan ini kurma arah beras. Ini hukum asalnya kurma, hukum cabangnya beras. Nah, ini beras ini mau disamakan dengan hukum asal kurma. Apa yang menyamakan? Ilah. Apa ilatnya itu? Makanan pokok, sama-sama makanan pokok. Sehingga kalau di satu daerah makanan pokoknya jagung, ya dia zakat fitri dengan jagung. Kalau makanan pokoknya gaplek, ya boleh pakai gaplek, karena makanan pokoknya gaplek. Jadi yang dilihat adalah makanan pokoknya, bukan teks hadisnya. Karena kalau teks hadisnya tadi itu kita harus bayar zakat fitri dengan kurma dan gandum, karena hadisnya memang hanya menyebut itu. Ya, terus termasuk zakat tanaman, tebu, getah, tapi itu kan nggak ada itu cengkeh di sana. Di Arab ada apa cengkeh? Nggak ada juga. Saya waktu ke sana kemarin tuh malah sama sopirnya ditanya, Pak bawa rokok nggak? Bawa rokok. Katanya orang Indonesia itu kalau umroh haji itu Pak bawa rokok sambil jualan. Jualan rokok di sana.
Jadi saya ditanya rokok, mau beli rokok katanya. Dia bilang saya nggak merokok. Tapi saya nggak bilang kalau di Muhammadiyah haram rokok itu, karena di jamaahnya sebagian ada yang merokok misalnya. Nah ini semua di analogikan pada perdagangan atau pada ini pertanian. Jadi kalau dia itu bentuknya pertanian, ya nanti dianalogikan pada pertanian. 5 atau 10% tergantung dia di air hujan atau irigasi. Kalau irigasi berarti ya 5%. Kalau dipakai air hujan 10%. Ya kan air hujan kan cuma dibiarkan aja. Tapi kalau irigasi kan terus pakai istilahnya apa? Kalau di Jawa Barat tuh ngandir itu cari air. Lep. Wah, lep-lepan. Jadi cari air ya. Itu kan bagi tanah-tanah sawah-sawah yang mungkin yang musiman ya, kalau ada hujan baru dia ditanami. Kalau tidak ada hujan ya tidak. Atau berganti jadi kebun gitu ya. Nah, itu pertanian. Ini contoh kias tadi ya. Kemudian contoh istisan, supaya ini ada masing-masing ada contohnya. Fatwa Muhammadiyah tentang bolehnya menjual harta wakaf atau perubahan pemanfaatan yang berbeda dengan syarat klausul wakif. Tadi kan wakif itu mewakafkan tanah untuk masjid. Tanahnya di lereng Merapi. Nggak ada orang. Terus bangun masjid, nanti siapa yang ngisi? Ular paling kan, yang ngisi di sana. Terus akhirnya, karena tidak termanfaatkan, kemudian boleh dijual, tetapi hasil penjualannya dibelikan tanah lagi yang di tempat yang memang bisa sesuai dengan persyaratan wakif tadi untuk membangun masjid. Nah itu kan dalam ayat hadisnya jelas tidak boleh, tanah wakaf itu tidak boleh dimiliki, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Tanah wakaf nggak boleh, termasuk keluarga. Kalau sudah mewakafkan ya sudah, itu sudah menjadi hak umat, tergantung dengan peruntukannya untuk apa. Ya sudah, tidak boleh kemudian dijual lagi oleh pemiliknya atau pemilik sebelumnya ya. Jadi nggak boleh. Itu dalam rangka hifdzul maslahah. Nah, jadi untuk kemaslahatan. Karena kalau tidak dijual, tidak terpakai, tidak termanfaatkan, maka kemudian dipindah. Termasuk juga menjual kulit kurban. Kulit kurban kan dalam hadisnya sudah jelas itu tidak boleh ada dijual sedikit pun dari hewan kurban. Bahkan dipakai untuk bayar jagal saja nggak boleh. Bahkan unta itu kan ada ininya, ada pelananya itu dia, tempat duduk itu kan mahal itu. Kalau kuda itu pelana ya, itu saja diberikan semua, dibagikan. Jadi sampai seperti itu. Nggak boleh dijual. Tapi kemudian sekarang kulit kurban susah untuk dimanfaatkan. Bukan berarti susah untuk dibagi. Kalau dibagi itu dikasihkan satu orang senang banget. Mungkin dia memilih kulit sapi daripada dagingnya kan. Nanti kan kalau kulit sapi bisa dia jual, bisa beli daging. Nah, karena harganya bisa lebih banyak daripada jatah daging sapinya yang hanya setengah kilo kan. Kalau kulit sapi dijual lebih dari setengah kilo dapat dagingnya. Tapi kan ini tidak ada ketidakadilan nanti. Nah, sehingga kemudian bolehlah dijual, tetapi tidak untuk kembali uangnya ke sohibul kurbannya, tetapi diberikan daging lagi, dibagikan semuanya. Ya kalau bisa dipotong ya itu lebih bagus, potong semua. Cuma kalau kulit kambing dipotong itu siap masaknya gimana? Karena lebih tebal bulunya daripada kulitnya. Itu masalah. Maka kemudian itu dalam rangka untuk dia memang berbeda dengan nas aslinya, tetapi untuk kemaslahatan. Karena kalau tidak begitu, itu tidak termanfaatkan. Nah kalau sekarang mau dikasih ke lembaga dakwah ya itu lain masalah, kasih asuhan, kan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, maksudnya itu kalau tidak dimanfaatkan ya seperti itu. Kemudian contoh masalah mursalah tentang perceraian di peradilan, termasuk juga pencatatan pernikahan, tentang tidak diperkenankannya nikah siri bagi warga Muhammadiyah. Ini karena nyebutnya kata itu khusus warga Muhammadiyah. Jadi kalau warga Muhammadiyah nanti sebenarnya itu berlaku ini, tapi ditekankan
bagi warga Muhammadiyah untuk menikah di depan, dicatatkan, jangan nikah siri. Termasuk juga nanti perceraiannya, karena otomatis kalau nikah siri itu mesti perceraiannya, talaknya juga talak siri. Nah, dengan nikahnya siri, mesti talaknya juga siri. Karena kalau talaknya dibawa ke pengadilan tidak akan diakui, tidak punya datanya, tidak ada dokumennya. Tanya buku nikah nggak punya, malah bawa NPWP. Dan saksinya sudah pada nggak ada. Ini ada kasus nih Pak. Saya diundang di satu pernikahan di Kebumen. Kemudian ya pernikahan, tapi pernikahannya itu jadi pisah ya, kita sama putri dipisah. Jadi yang depan pengurus itu hanya ada laki-lakinya saja, perempuannya dipisah. Kemudian setelah itu tanda tangan buku. Dan perempuannya itu, pengantinnya itu, yang putri tidak mau datang, suruh panggil, nggak mau datang. Nah, bukunya kata bapaknya itu, ayah perempuannya, bukunya saya bawa aja Pak, nanti di sebelah saya tanda tangan. Naibnya nggak mau saya. Perempuannya udah kesini, kan sudah sah, sudah jadi suami istri, sudah nikah, nggak akad. Pokoknya harus nggak mau datang, padahal cuma di situ aja, nggak mau datang. Akhirnya naibnya terus pulang. Ya sudah, kalau gitu nanti tanda tangan di KUA saja. Pulanglah naibnya. Nah, saya ditanya itu gimana? Ya, naibnya mungkin betul juga itu, tapi dia kan takut juga kalau sifat jangan yang tanda tangan kan tetangganya kan, kalau ditanya, dia bisa digugat nanti. Pulanglah dia, jadi pulang. Saya 1 bulan kemudian saya datang ke, itu kan masih ini ada hubungan kekeluargaan dengan istri saya. 1 bulan ke sana, ternyata masih belum ditandatangan juga. Karena saksi yang dari daerah Cilacap sana nggak mau datang. Ngapain saya datang ke sana? Cuma tanda tangan. Kenapa nggak dulu saja? Saksinya nggak mau datang. Ini ribet semua tadi. Akhirnya terus bermasalah pernikahannya. Itu karena terlalu, ya mungkin dia sudah sah pernikahannya dengan, tapi kan akhirnya bermasalah kan. Saksinya ternyata nggak mau tanda tangannya, saksinya lari. Padahal ada orangnya, tapi dia nggak mau. Saya harus ke Kebumen cuma tanda tangan, balik lagi mau ngapain? Kalau dulu kan masih mending ngantar pengantin, terus jago manten kan. Nah, ini cuma ke KUA tanda tangan pulang lagi. Nah, nggak mau saksinya. Terus akhirnya bubar pernikahannya. Karena memang tadi itu bermasalah. Jadi kasus tersebut nggak boleh terjadi. Jadi mencatatkan itu bagian dari tadi kemaslahatan. Hutang piutang jadi catat kok. Hutang itu kan nggak wajib. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Bahkan perlu disaksikan juga. Nah ini nikah loh, seumur hidup. Mitsaqan ghalidho. Perjanjian suci masa tidak dicatatkan? Dicatatkan. Jadi dia lebih tinggi derajatnya daripada sekedar utang piutang. Kalau utang aja nggak apa-apa, mengutang juga nggak pernah bayar. Atau minimal utang juga pas bayarnya angel kan? Orang kan biasa senang utang tapi pas bayarnya angel banget. Nah, jadi mencatatkan itu sangat penting. Apalagi sekarang kita kalau kita menggunakan pendekatan maqasidus syariah, itu kan hifdzun nasl, memelihara keluarga. Nanti anaknya tidak tercatat di dukcapil kan pernikahannya. Walaupun sekarang ini rada kisruh ini karena dukcapil itu kan mau mengakui, tapi kemudian setelah ini ternyata bukan mengakui, pokoknya hanya mencatatkan bahwa sudah terjadi pernikahan. Ini bermasalah ini jadinya itu. Karena nikah siri kalau nanti kan hanya di dukcapil kemudian tercatat juga dia. Padahal dia tidak di KUA, tidak tercatat. Maka dulu sempat ada seminar itu. Dan kemarin terakhir kapan itu saya tidak tahu putusan tetap tercatat atau tidak yang nikah siri di dukcapil. Nah kan, tapi di KUA jelas tidak. Di KUA jelas tidak. Nah itu yang masalah. Jadi kalau itu menimbulkan masalah ya lebih baik apa sih susahnya mencatatkan kan? Apalagi sekarang kan nikah kalau di KUA kan gratis ya. Gratis, tinggal datang ke KUA sebentar, gratis. Kecuali kalau antri yang mungkin agak lama lah.
Tapi kan nanti cari yang kosong. Jadi mengikuti bukan ngitung hari, tapi ngitung jadwal yang kosong di KUA. Itu nikahnya bisa lebih cepat. Nggak bayar, gratis dicatat, dapat buku nikah lagi. Selesai. Itu susahnya apa? Catatkan, karena kalau tidak begitu tadi itu nanti kita akan sewenang-wenang menceraikan dengan cara yang tidak betul. Cuma di SMS, saya ceraikan kamu. SMS loh. Cuma tahu. Saya bulan apa itu diundang pernikahan, nikahannya online. Lakinya di Timur Tengah, perempuannya di Jogja. Laki-lakinya sedang kuliah di Timur Tengah. Nah, online. Tapi tercatatkan. Saya kalau tidak tercatatkan, saya yakin itu bisa cerainya juga online juga. Langsung video call, saya cerai kalah kamu dengan salah satu. Sudah selesai, nggak ada yang tahu kapan nikah, kapan cerai. Tahu-tahu udah punya anak. Ya itu masalah yang besar. Satu Dzariyah. Contohnya ini beda agama. Kemarin sempat pernikahan beda agama. Jadi pernikahan beda agama itu termasuk satu Dzariyah. Karena kan dalam hadisnya ini permasalahannya perbedaan pemahaman tentang ahlul kitab. Laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab. Nah sekarang apakah orang Yahudi dan Nasrani termasuk ahlul kitab atau tidak? Kan itu juga masalah lagi. Apakah konsep ahlul kitab itu adalah mereka-mereka yang masih beriman kepada Allah, atau termasuk yang sudah menyimpang juga? Kalau sudah menyimpang, sekarang mereka sudah menyimpang semua. Nasrani dengan konsep Trinitas 3-1, 1 tapi 3. Konsep ketuhanan yang membingungkan kata salah seorang pakar Eropa itu. Ini konsep ketuhanan yang paling membingungkan, ini konsep Trinitas 1 tapi 3, 3 tapi 1. Karena dalam teori matematik nggak ada 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1 itu nggak ada. Saat 3 itu 1 tambah 2 mestinya. Nah, atau 1 itu 1 tambah 0, nah 1. Ini 1 tambah 3, 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1 kan nggak ada teori matematiknya. Nah, memang yang paling teori ketuhanan yang paling gampang itu ya Islam. Satu Tuhan, selesai. Nggak ada kisruh di antara Tuhan. Cuma satu Tuhan. Kalau yang lain kan banyak kan. Ada dewa macam-macam, dewa matahari, dewa bulan, dewa-dewa. Itu masing-masing punya peran. Kita itu satu contoh. Jadi ya kita sudah untuk dalam rangka satu Dzariyah menolak kemadharatan, karena kalau pernikahan beda agama, istrinya Nasrani, suaminya Islam. Nanti kalau pas Natal bingung suaminya, akhirnya ikutlah ke gereja. Kalau pas Idul Fitri, istrinya juga bingung, ikutlah sholat Idul Fitri. Jadilah keluarga nano-nano. Jadi bingung karena akidahnya. Nah itu satu Dzariyah, sudahlah Islam dengan Islam, silakan Nasrani dengan Nasrani. Kemudian kita tidak mentolerir ada pernikahan beda agama. Kemudian pada masa pandemi, sholat jamaah, tarawih dan sholat Id di rumah itu dalam rangka satu Dzariyah juga. Kemarin dalam fatwa Majelis Tarjih tentang dengan sholat menjaga jarak. Walaupun nasnya kan memang harus rapat, tetapi dalam rangka satu Dzariyah kemudian ada soft distancing, softnya yang direnggangkan. Ya sudah, itu dalam rangka satu Dzariyah. Kalau nggak mau renggang, ya di rumah saja. Di rumah saja dengan keluarga. Silakan dipepet-pepet tidak apa-apa. Nah, karena kan dengan keluarga. Sholat pakai masker juga sama. Hadisnya juga melarang. Nah, Rasulullah ayyughattifahu fis sholat. Rasul melarang untuk menutup wajahnya dalam sholat. Mulutnya dalam sholat. Hadisnya, walaupun hadis itu ada yang memahami itu masuk haram. Makanya ada yang menyatakan haram pakai masker dalam sholat. Tidak sah sholatnya. Tapi itu para kiai, itu melampaui perawinya sendiri. Kalau Ibnu Majah itu dalam memasukkan hadis itu dalam bab karahiyatu fis sholat. Bab hal yang dimakruhkan dalam sholat diantaranya menutup. Itu riwayatnya Ibnu Majah. Ibnu Majah itu memasukkan dalam hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat itu menutup mulut itu. Tapi kan dipahami sebagian sampai haram. Kalau dia yang nulis hadis mesti hal-hal yang diharamkan dalam sholat, termasuk
masukkan hadisnya di situ. Tapi penulis penyusunnya sendiri itu memasukkan hadis itu dalam hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, tidak sampai pada haram. Apalagi dalam kondisi pandemi. Nah, dalam maka satu zariah, kemudian itu dibolehkan sholat menggunakan masker. Itu satu zariah. Kemudian uraf, nah dalam fatwa Muhammadiyah panggilan mama ke istri bukan zihar. Mama, ibu itu bukan zihar. Itu adat uraf. Kan nggak boleh menyamakan istri dengan ibu kan? Nggak boleh, itu masuk zihar. Nah, tetapi kalau mama itu mama atau ibu ke istri itu bukan termasuk zihar karena dia uraf, adat. Memang kebiasaannya kita gitu, kalau manggil ibunya manggil bapak, padahal kan bapak itu panggilan untuk ayahnya kan. Nah, dia menyamakan suaminya dengan ayahnya, menyamakan istrinya dengan ibunya. Tetapi panggilan-panggilan itu bukan zihar, tapi dia termasuk uraf, al-adah, al-muhakkamah. Dia adat, kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai ketentuan hukum. Jadi tidak kemudian kalau panggil mama, wah berarti itu zihar, dilarang. Nanti bubar semua, panggilannya apa? Istri. Nah. Istri juga banyak lah, tetangga kita juga punya istri, semuanya istri bingung. Istri datang semua istri tetangga. Itu apa namanya? Ya bisa nanti dibaca di TJA. Nah, pendekatan Bayani, Burhani, dan Ilmi. Saya langsung ke ini aja, nanti itu masuk ke norma hierarki, metode saja dulu. Nanti akan sampai ke Bayani. Bayani, taklili, dan taufiki atau sinkronisasi. Bayani itu ini, jadi memahami hukum itu udah ada nasnya. Kita melaksanakan sholat, jelas aqimus sholat wa atuz zakat. Bunyal Islam ala khamsin, diantaranya waqimus wa iqamis sholat. Itu kan nasnya. Bayan, langsung nasnya. Nanti Abu Hanifah membagi lagi bayan itu banyak, ada 5 atau 7, ada bayan-bayan. Cara memahami nas itu. Tetapi prinsipnya, garis besarnya, jadi hukum yang di Quran dan hadis secara tersurat sudah ada. Jadi nasnya itu tidak perlu dicari-cari lagi. Tentang kewajiban zakat harta sudah ada di Quran dan hadisnya. Nanti wilayah ijtihadnya itu pada apa saja yang termasuk harta, perdagangan apa saja yang termasuk. Nah itu baru masuk ke situ. Seperti termasuk zakat profesi itu ijtihad itu. Maka ada sekelompok orang yang sekarang tidak mau menerima zakat profesi. Jadi ada kelompok yang menolak zakat profesi. Oh zaman Nabi aja nggak ada. Zaman Nabi kan nggak ada zakat profesi. Ya kalau di zaman Nabi nggak ada zakat profesi, pesawat juga dulu nggak ada. Naik haji pakai pesawat boleh nggak? Dulu kan dalam Qurannya jelas di jalan warubanan kan, jalan kaki dan naik onta. Pakai pesawat boleh nggak? Tidak ada di zaman Nabi. Batal semua STM umrohnya, hajinya, karena tidak sesuai dengan nas Al-Quran. Nah, kalau kita jalan naik umroh jalan kaki dari Indonesia sampai sana, belum sampai sana udah mati duluan kita. Karena harus menang melewati lautan. Itu nanti cara memahami, bagaimana cara memahami nas itu, Jadi kalau semua harus mengikuti pada masa Nabi, ya umat Islam nanti nggak akan maju kita, nggak akan maju. Yang dulu saya contohkan, pakaian kita jaga nggak ada, ini di sini nggak ada yang contoh seperti Nabi bajunya pakai batik itu bid'ah loh. Karena Nabi tidak pernah pakai batik. Nabi itu pakainya jubah Arab itu pakaiannya Nabi. Ya itu bukan sunnah, bukan syariat itu hanya tradisi aja. Arabiyunnya Nabi sebagai orang Arab. Nabi sebagai orang Arab maka tidak lepas dari tradisi Arab. Makanya Nabi pakai jubah, tidak pakai batik. Karena di sana tidak ada batik tradisinya. Andai Nabi diturunkan di Sleman, saya pakai batik juga. Itu masalah. Jadi itu yang harus kita harus lebih cerdas ya. Dan nanti semua, makanya kenapa di beberapa masjid itu kalau khutbah juga masih berbahasa Arab. Karena mereka
berpendapat, Nabi dulu khutbahnya pakai bahasa Arab kok. Nah, makanya jamaah tuh pakai bahasa Indonesia aja tidur kok. Apalagi pakai bahasa Arab. Gak paham dia Arab. Saya pernah di Jumatan di Ciater, Subang sama. Betul itu pakai kayak hadis lah persis, kayak gambaran hadis. Jadi pakai tongkat, bawa tongkat, terus pakai bahasa Arab khutbahnya. Ya, saya udah batin mesti. Nah, tapi mereka biasanya kalau khutbahnya pakai bahasa Arab, biasanya nggak lama khutbahnya, sebentar. Karena cuma baca Quran, baca hadis, baca. Saya nggak tahu khotibnya juga bisa bahasa Arab apa enggak, itu nggak tahu juga. Dia juga bisa, yang penting bisa baca Quran, bahasa hadis, baca itu kan sudah selesai khutbah. Pokoknya jamaah paham nggak paham terserah. Yang penting dia sudah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tapi sebenarnya juga ada ilmu yang tidak terpenuhi, memberikan bagaimana jamaah itu paham. Itu masalah. Jadi itulah, jadi itu juga itu namanya sangat tekstual memahami itu. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu masih menemukan masjid-masjid yang khutbahnya pakai bahasa Arab, tetapi berangkatnya pakai supra. Tidak pakai utang, masalahnya khutbahnya pakai bahasa Arab, datangnya Bapak kesini pakai apa? Revo, Vario, harusnya Bapak pakai unta biar sempurna. Ya, itu bayan. Kemudian ta'lili kausasi. Ta'lili itu tadi yang seperti kias tadi. Kita mencari ilat hukum. Jadi memang tidak ada nas yang secara langsung, tetapi kita mencari seperti kias itu kan mencari nas itu. Makna termasuk makna tersirat dari nas itu ta'lili. Jadi atau kiasi atau kausasi. Jadi dia mengkiaskan, menganalogikan karena adanya nas. Jadi ada hukum-hukum yang di hukum itu boleh dan tidak boleh karena nas. Seperti nyanyi lah, musik itu ulama-ulama dulu kan mengharamkan ya, walaupun juga ada yang membolehkan, tapi mayoritas mengharamkan musik. Nah, dalam fatwa putusan Muhammadiyah Majelis Tadi kan musik itu tergantung pada ilatnya. Al-hukmu yadullu ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar pada ada dan tidak adanya ilat. Kalau ilatnya musik itu bisa merusak spiritualitas kita kepada Allah, haram. Misalkan koplo, nah, terus joget-joget bagi saweran itu ya, uang yang disawer uang milik suaminya, bagi istrinya disawer, itu haram. Karena merusak kan, berarti suruh nanti tetangga rumah tangganya, karena suaminya joget terus sama bibuannya, bagi-bagi uang lagi, SPP anaknya nggak dibayar, malah dia bagi-bagi uang sambil joget. Nah itu haram ya. Tapi kalau musik itu hanya untuk tidak membawa mudarat, itu hukumnya mubah saja, tidak wajib bermusik, tidak wajib, tidak juga sunnah, mubah saja, dibolehkan. Kan manusia itu ada kebutuhan daruriyah, ada kebutuhan hajiyah, ada kebutuhan tahsiniyah. Dalam bahasa itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Itu kan ada daruriyah dalam bahasa fikihnya, daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Ya tahsiniyah penting, itu hiburan itu kan kebutuhan manusia juga. Musik diantaranya ya juga hiburan, untuk hiburan. Gak apa-apa, silakan aja. Kalau ada bapak ibu yang nyanyi-nyanyi di kamar mandi, ya aja lah. Kan dia mengaji juga nggak boleh kok di kamar mandi. Dia lagu-lagu yang tentu saja tidak. Itu silakan aja. Kita nonton di bioskop sekeluarga, ya filmnya tentu film yang baiklah untuk mendidik atau untuk hiburan. Itu juga boleh-boleh saja. Dulu tokoh-tokoh media juga banyak yang nonton bioskop. Yang senang, beberapa saya tahu. Nah itu kebutuhan manusia. Musik boleh, karena Nabi juga ketika pernikahan, malah ketika masuk di pernikahan Ansor itu malah Nabi kok sepi ya pernikahannya. Aina dufu, mana ini musiknya? Fadribut dufu, pukullah musiknya. Karena orang Ansor kan senang musik, kata Nabi.
Nah, rukuk itu diartikan rebana. Nah, terus ada ulama yang membolehkan, tapi musiknya hanya rebana aja. Jadi yang dibolehkan itu hanya rebana, pakai apa namanya? Kalau nggak rebana nggak boleh. Nah, terus kamu itu cuma alat kali itu. Cuma kebetulan aja dulu orang Arab musiknya itu pakai rebana. Nah, kalau sekarang udah teknologi modern, musiknya sudah modern lagi, tidak hanya rebana. Jadi Nabi dulu malah meminta coba disiapkan musik itu Nabi. Kemudian tauqifi sinkronisasi ini saya lihatkan di sini. Ini contoh bayani tadi ya. Bayani kan seperti tahajud itu kan ada nasnya. Jelas termasuk format tarawehnya ya, yang 2221, 443, 452, 218, 21, 83, 92, 11 itu ada nasnya loh. Ada hadisnya. Nah, ini hewan kurban selain sapi, kausasi. Ini yang tadi kausasi yang milat ya. Zakat fitri selain kurma dan gandum tadi. Contohnya yang kias tadi. Nah, sekarang yang sinkronisasi itu maksudnya ketika ada dalil yang kelihatannya kontradiktif antara satu dengan yang lain, maka dilakukan ada 4 tahap untuk memecahkan masalah itu. Yang pertama al-jamu wa taufiq. Jamu taufik itu memadukan hadis itu, diterima dua-duanya, diambil satu kesimpulan. Jadi tidak ditolak. Contoh Muhammadiyah ketika takbir begini, itu kan ambilnya yang ini hadwa mangkibai yuhadiya udunai kan gitu. Jadi hadis itu kan yang pertama hadis yang menyatakan dari Muslim, Rasul ketika takbir itu tangannya sejajar dengan bahu. Tapi tidak ada penjelasan kan? Tangannya sejajar bahu. Terus tapi ada hadis lain yang dari Abu Daud yang sama-sama sahih, ada kalimat yuhadiya udunai. Jari-jarinya sejajar dengan daun telinga. Nah, terus kemudian hadis ini itu dilakukanlah ajamu atau taufik, dikompromikan. Terus dipahami satu. Ini yang sejajar dengan bahu, ini yang sejajar dengan daun telinga. Nah, satu kesimpulan hadis itu sama-sama diterima. Tetapi ada yang jamu taufik tapi hasilnya tanawu. Jadi ini dipahami satu hadis itu. Makanya ada takbirnya begini. Ya kan? Takbirnya di sini dia pakainya karena hadis hadwa mankibai ini. Yukabiru hadwa mankibai ini ya, tangannya maka di sini. Terus dia membolehkan di sini, membolehkan di sini karena hadis itu dianggap ada 2 hadis berarti tanawu. Nabi itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Tapi dalam putusan majelis tarjih itu cuma satu aja. Meskipun hadisnya dikutip 2, oh berarti itu namanya al-jamu wa taufik, mengkompromikan tetapi memahami satu menyimpulkan satu pemahaman. Itu contohnya. Kemudian ada lagi kasus misalkan tentang menggerakkan tangan, telunjukkan tangan. Di dalam dalam hadis itu ada 2 riwayat ya. Ada 2 riwayat hadis. Saya lupa mana yang dari Wa'il, mana yang dari Ibnu Anas bin Malik. Dari Zubair dan Wa'il. Nah, hadis itu menyatakan yang satu, Nabi ketika mengangkat ini itu yuhariku biha. Yuharik itu maksudnya begini. Haroka yuhariku tahrik. Haroka yuhariku itu mananya memperbanyak istighfar. Nah, yuharik itu. Nah, yang satu lagi hadis menyatakan la yuhariku biha. Tidak menggerakkan. Yang satu yuhariku, yang satu tidak la yuhariku. Nah, hadis ini kan pertentangan, yang satu menggerak-gerakkan ini, yang satu tidak menggerakkan. Saya ingin mencontohkan ada dalam Sunan Baihaqi. Imam Baihaqi dalam Sunan Baihaqi kemudian melakukan al-jamu wa taufik. Nama kalau mereka istilahnya jamu taufik, kita mereka thariqatul jam'i, kita namanya al-jamu wa taufik. Nah, dengan kalimat begini, cara memadukan hadis yang bertentangan antara ya yuhariku dan ini fara'aitu yuharikuha yad'um. Kemudian dengan la yuhariku.
Ini dengan kalimat fayatamilu ayakunal muradu bitahrik al isyarata biha la takriro tahrikiha. Menurut Imam Baihaqi, yang dimaksud dengan bitahrik yuhariku itu adalah berisyarat dengan tidak mengulang-ulang, berisyarat gini. Terus fayakunu mauqifan li riwayat Ibnu Zubair. Riwayat Ibnu Zubair menyatakan la yuhariku, berarti menggerakkan itu maksudnya gini, gerak yuhariku, setelah itu la yuhariku. Bisa dipahami ya? Jadi hadis dari Wa'ir itu yuhariku, setelah itu la yuhariku. Hanya gini. Karena dia diterima dua-dua hadis itu oleh Imam Baihaqi, termasuk juga ya ini Imam Baihaqi semua menyatakan begitu dalam hadisnya. Ketika bukan yuhariku itu bukan tikrar, bukan mengulang-ulang, tetapi pertama kali setelah itu la yuhariku. Nah, memadukan dua hadis itu, dia terima dua hadis itu, tapi dipahami satu, tidak menggerakkan. Dan seandainya pun hadis ini sama-sama tidak diterima, sebenarnya ada 12 jalur itu hanya menyatakan Nabi itu mengisyarat, yusiru, mengisyaratkan. Jadi asaro yusiru itu 12 jalur hadis itu pakainya istilah asaro yusiru, tidak pakai yuharik. Jadi hanya yusiru atau asyar. Berisyarat. Isyarat itu seperti apa? Maka ada yang menguatkan isyarat itu maksudnya menguatkan yuharikuha. Seperti Syekh Al-Albani itu ini menguatkan ini kan isyarat atau isyarat. Tetapi ada hadis lain sebenarnya yang menyatakan bahwa isyarat itu bukan hanya itu. Ada dalam hadis, mudah-mudahan keluar hadis. Kalau saya contohkan ya. Nah, ini saya melihat ini at-taqwa hahuna kan Nabi. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kemudian Nabi wa yushiru ila sadrihi salah samarat. At-taqwa kata Nabi hahuna di sini. Wa yushiru. Kira-kira begini enggak kalau at-taqwa hahuna? Kita pakai adat ya, al-uraf. Umumnya tradisinya kalau orang nunjuk at-taqwa hahuna gini enggak? Tanya, Pak, itu kantor PWM di mana? Di sana, Pak. Apalagi sana, Pak. Ada yang gini-gini. Gak mungkin. Tradisinya mesti begini. Di sana, Pak. Yushiru. Berisyarat. Berarti malah hadis yang 12 itu mestinya menguatkan yang hadis layu. Yuharikuha. Nabi itu berisyarat dan berisyarat dengan telunjuknya. Nah, itu namanya ajab muwattau. Satu contoh ini yang supaya lebih jelas saja. Saya kira itulah. Terus kemudian tarjih dipilih yang paling kuat. Kalau tidak bisa nasib mansur, mana yang datang lebih duluan. Kalau tidak bisa juga tawakuf, biarkan aja. Nanti sambil dicari penelitian. Saya kira itu saja yang menyelesaikan manhaj tarjih kita, walaupun secara garis besar, tapi mudah-mudahan saya pahami. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk pada produk-produk tarjih. Baik, kalau ada pertanyaan masih ada 10 menit ya. 10 menit ada pertanyaan, monggo satu lagi. 2, monggo. Pertanyaan lagi. Ya, silakan. Pernikahan 2. Pertama adalah pernikahan, yang kedua takbiratul ihram tadi. Yang pernikahan, saudara saya perempuan dulu nikah sama Nasrani. Sekarang ini masuk Islam. Yang putri. Pertanyaan saya, untuk masih cerai atau bisa diteruskan sendiri? Yang laki-laki Nasrani yang satu, yang kedua masalah takbiratul ihram. Jadi memang masalah posisi tinggi ya, tapi posisi telapak tangan tidak bisa sampai sini. Nah ini gimana? Ya Allah Akbar. Masih. Ya, dulu lanjut ke Bapak. Kalau ada waktu, ibu-ibu boleh tanya dulu ya. Terima kasih. Tadi disebutkan saat berzakat apa tadi itu kalau dari akar-akarnya apa? Yang kedua, kalau kita punya anak gadis itu untuk yang nikah itu ikhtiar kita apa? Agar si untuk masalah perjodohan ini adakah ikhtiar agar si anak ini segera menikah?
Soal dulu ya, soal dulu kan. Saya jawab dulu ya. Yang pertama terkait dengan apa tadi? Pernikahan. Kalau kita lihat sejarah para sahabat yang masuk Islam, sepertinya tidak ada pernikahan ulang. Ya, para sahabat Nabi yang masuk Islam itu tidak ada pernikahan ulang, tidak ada tajwid nikah. Jadi sudah mereka dengan istri-istri mereka. Nah, kalau kita mau tajwid nikah boleh, tidak cukup. Hanya mungkin yang perlu itu nanti perubahan dokumen. Nah, jadi memang dibutuhkan kalau perubahan dokumen, karena nanti untuk mengganti KTP, kemudian C1, nah itu karena kan status. Tetapi kalau tajdidun nikah memang di kalangan para sahabat tidak ditemukan ada tajdidun nikah setelah mereka dari kafir menjadi muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sudah seperti ini tapi tidak sampai tangannya gitu ya? Oh gini, ya sebenarnya yang betul begini, yang tidak begini. Jadi yang ini seperti ini mengangkatnya. Jadi ini sejajar dengan daun telinga. Jadi tidak begini, tapi begini. Itu cara mengangkat. Kemudian yang dicontohkan lagi itu ada ada contohkan ini. Oh, ya nanti saya ada ketika masuk sholat ada gambarnya. Nanti ada gambarnya ya. Nanti kita masuk pada pembahasan sholat, kita bahas satu persatu dengan dalilnya. Cuma mungkin agak lama nggak apa-apa. Kemudian yang kedua terkait dengan perjodohan. Ketiga, perjodohan itu ya sebenarnya itu tergantung kepada kalau bagaimana ingin mempercepat perjodohan. Memang ada dua cara. Sebenarnya caranya satu ikhtiar. Ikhtiar itu ada dua. Pertama doa, yang kedua usaha. Nah itu kan semua itu kan begitu, doa dan usaha. Ya kita sudah banyak sekarang perjodohan, biro jodoh kan sudah banyak. Nah, tinggal bagaimana mencari biro jodoh yang terpercaya. PPM punya ya? Nah, PPM punya itu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Nah, nanti datang ke PPM. Yang penting nikah itu pakai teorinya Nabi yang tungkahul mar'ah itu di arba karena 4 kan. Terus Buya Hamka itu menjelaskan pakai teori 1000 dari hadis itu. Teori 1000. Jadi 4 itu kan di jamaliha, li nasabiha, lima lihat lidi nihat. Nanti kan talibat falsafah tidak dinihat dan talibat ya. Nah, yang harta, nasab, kemudian kecantikan itu dikasih nilai 0 kayak Buya Hamka. Yang agama dikasih nilai 1. Jadi kalau ininya ternyata belum bekerja, nah nilainya 0. Keturunannya bagus, 0 juga. Terus kalau cantik ganteng kan relatif ya, 0 juga. Agamanya bagus, 1000 kan, dapat 1000. Tapi kalau ini kaya, sudah mapan, punya kepribadian, semua berkepribadian, tabungan pribadi, rumah pribadi, kendaraan pribadi, kemudian cantik, tampan, agamanya bukan Islam, 0 semua, nggak ada angkanya, nggak ada nilainya. Itu teori 1000-nya Buya Hamka. Nah, jadi yang dicari adalah agama. Insya Allah kalau PWM saya kira nggak mungkin lah. Jodoh-jodohnya PWM kok masih Nasrani. Dibuka saja di demo jadi yang satu lagi. Tadi satu dari ya. Satu dari itu menolak kemudaratan. Jadi jalbul masolih jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kaidahnya itu menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Tadi sholat pakai masker itu dalam rangka menolak mafsadat. Didahulukan maskeran dulu supaya penyakitnya tidak menular. Setelah itu kemudian, tapi kan kita masih tetap bisa ibadah. Nah, jadi itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kemadharatan ini ditutup seperti tadi pernikahan. Kenapa pernikahan kita pakai pencatatan itu dalam rangka itu juga satu darinya juga.
menolak kemadharatan yang mungkin timbul dalam rumah tangga nanti. Nanti anaknya sekolah tidak punya akte kelahiran. Sekarang kan akte kelahiran dipakai semua, dipakai terus kan. Buat paspor terus ada akte kelahiran. Bahkan tanggal sama itu harus yang dicari itu yang di kelahiran itu. Nah, kalau tidak punya akte kelahiran kan berarti tidak maslahat kan? Nah, tidak sesuai dengan maqasidus syariah hifdzun nasab, memelihara keturunan, termasuk untuk mendapatkan akses-akses yang memang seharusnya dia dapatkan. Nah, itu kita pakai satu zariah. Jadi kita kalau dalam bahasa sederhananya preventif gitulah bahasa sederhananya. Jadi kita berusaha untuk menjaga sebelum mengobati. Ya. Terima kasih. Monggo masih ada 5 menit. Seperti pada waktu pandemi itu kan sholat fardu pun boleh di rumah. Jumatan diganti sholat dulu di rumah. Dan bahkan ketika sholat Idul Adha, Fitri juga bisa dilakukan. Cuman ada yang berpendapat bahwa sholat Isra itu yang setelah terbit matahari itu sholat malam di rumah, nggak bisa, harus di masjid. Ini perlu pemahaman untuk mungkin saya pribadi dan mungkin untuk jamaah. Terima kasih. Ya. Jadi kemarin Pak, waktu ada COVID di masjid saya itu bertentangan dengan hadis Nabi yang berbunyi sawu sukum fakum fa'inatas di atas suku manusia. Saya merapatkan barisan-barisan sholat, tapi yang kena itu yang tidak di masjid, yang dunia ke masjid, takut ke masjid, tidak kena corona. Di tempat ngaji saya tidak ada yang kena corona, yang di luar masjid. Itu bertentangan dengan hadis yang kita Yang pertama tentang sholat isyraq atau sholat syuruk, itu memang hadis dari Anas bin Malik menyatakan barang siapa yang sholat jamaah subuh kemudian dia menunggu sampai dengan terbitnya matahari, nah setelah itu kemudian dia sholat dalam kondisi suci, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Hadis itu dipertentangkan dan mayoritas menyatakan sebagai hadis dhaif. Ada sekitar 4 hadis dari Ummu Salamah, Anas bin Malik, kemudian ada beberapa lagi. Tapi ada satu hadis yang sahih, hadisnya panjang. Itu yang menjelaskan tentang tadi sholat jamaah, kemudian menunggu sampai terbit, setelah itu kemudian sholat 2 rakaat tanpa menyebut pahala. Jadi tapi bukan berarti kemudian itu hadis dhaif karena pahalanya, bukan juga, karena memang dari sisi perawinya. Karena tidak selalu, memang salah satu indikasi hadis dhaif itu ketika pahala yang diberikan itu tidak logis, indikator Pak. Tetapi bukan itu tidak menentukan, karena hadis qabla subuh juga besar pahalanya, ya kan? Sholat 2 rakaat qabla fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan cuma 2 rakaat tuh. Makanya Nabi itu kalau pas tidak sempat, maka Nabi kerjakan setelah sholat subuh. Nabi loh, kalau kita jangan. Karena pernah saya ditanya itu, boleh nggak itu? Ya boleh, tapi dia subuhnya harus terus-terusan dikerjakan. Karena Nabi kan asyaddu muhadatan, sangat senantiasa mengerjakan. Nah kalau cuma bolong-bolong ya nggak usah dikerjakan setelah sholat subuh. Nanti malah jadi malas sudah sholat subuh, habis sholat subuh aja sekalian. Kan jadi kopi dia subuh nanti. Dan nanti tidak hanya sholat itu, sholat malam juga Nabi nggak sempat, Nabi kerjakan sholat subuh. Ada tuh hadisnya, sholat malam Nabi dikerjakan pagi. Tapi tidak saya nanti malah dipraktekkan. Nah, jadi sholat syuruk itu kemudian kita bahas di Munas Tarjih. Sebetulnya saya yang menulis. Nah, itu kita simpulkan dalam putusan itu, simpulkan bahwa sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, lebih awal. Maka sholat duha itu kan kadang-kadang disebut sholat awabin, sholat duha. Itu sholat syuruk juga. Nah, sholatul awabin itu kan sholat duha. Jadi itu sholat yang dikerjakan di awal waktu. Jadi bukan istilah
nama lain sholat tersendiri, tapi dia termasuk sholat duha. Ya, karena waktunya itu kan memang waktu duha. Kan tidak boleh pada saat terbit matahari. Itu kan mesti setelah terbit. Nah, waktu syuruk itu sudah waktu duha. Waktu dibolehkannya sholat duha. Maka ya sudahlah, karena hadis yang Anas itu dhaif, jadi pahalanya juga tidak disebutkan Nabi, berarti pahalanya sama aja dengan pahala sholat duha. Bisa cuma tadi itu dia sholat syuruk itu dikerjakan setelah sholat jamaah, terus menunggu di masjid, kemudian dia nanti dapat pahalanya itu kan kenapa banyak? Karena pahala dia jamaah, pahala dia menunggu di masjid dalam kondisi suci, kan malaikat selalu mendoakan, ya kan, memintakan ampunan pada Allah selama dia suci. Apalagi dia tambah tadarus Al-Quran, maka wajar kalau setelah sholat syuruk itu pahalanya besar, karena kan rangkaian. Ya, pertama apakah boleh di rumah? Ya kalau melihat hadisnya memang Nabi di masjid. Kalau pas pandemi di rumah tidak apa-apa, karena semua sholat dikerjakan di rumah, bahkan Jumatan saja di rumah. Karena sahabat dulu ketika ke Madinah pertama kali Jumatan itu minta izin pada Nabi untuk sholat 12 orang, sholat di rumah sahabat Jumatan, sholat Jumat di rumah. Nah, ketika waktu ke Madinah, nah, jadi di Monas saja bisa sholat Jumat kok. Jadi karena masalah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Sudah cukup? Ya, baik. Itu saja saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah minggu depan kita masuk pada putusan dan fatwa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.